Silakan. Gimana? Halo, iya Pak. Ya, Untuk hari ini saya laporan codingan saya alhamdulillah udah selesai Pak. oke. Iya Pak. Ini. Hasilnya gimana? Rasional enggak? Maksud saya jadi pertama kan kalau sudah studi kasus, lihat ke karena apapun kan yang Anda kerjakan kan dunia nyata kan, dan Iya, dunia nyata yang Anda juga memahaminya. iya. Pertama itu dari sisi malah saya kan enggak di dunianya. Nah, pertama itu. Jadi menurut Anda, jadi pertama itu dari sisi rasionalitasnya itu, rasional dalam konteks implementasi. Nanti kan setelah itu kita lihat dari sisi teori kan ukurannya adalah kinerja dari setiap kan di sini ada konteks prediksi kan, jadi ada konteks modeling nanti kan ada di situ. Nah, coba silakan mulai mungkin dari dunia nyatanya dulu. Kira-kira Anda melihat ada apa yang Anda peroleh itu? Iya Pak. Untuk metode yang pertama itu ada Farmax lalu dibandingkan dengan metode deep learning yang Propet Pak. Nah, di Ya, sini asumsi awalnya Propet itu sebagai metode pembanding akan lebih tidak bagus daripada Farmax. Nah, variabel yang saya gunakan itu fixnya adalah variabel hari, flight. Maksudnya hari di sini ada dua, durasi hari, ya, durasi ya hari. kan? Mm-mm. Ya, lalu ada flight itu terbagi low cost atau yang premium. Lalu ada hotel tergantung bintang hotel dan bintang hotel di sini tuh mungkin jarak hotelnya gitu Pak, ada yang dekat, ada yang jauh. Lalu Jadi ada bukan hotel bintang itu yang bintang berapa gitu bukan ya? Di sini lebih mungkin ada apa itu? bintang 5 tapi di ring 2 itu maksudnya 500 meter Jauh. ke atas kayak gitu Pak. Hmm. Terus ada harga, harga ini yang akan dipredik ke depannya. Nah, sebagai variabel eksogen itu ada inflasi. Di sini saya peroleh hasilnya itu um, saya mungkin membandingkannya dengan Propet itu pakai MAE-nya Pak. Di sini MAE-nya untuk Hmm. metode Farmax itu ada 2,6. Sementara untuk metode Propet itu 2 kali lipatnya yaitu 4,3 Pak. Jadi fit modelnya lebih baik, fit data saya lebih baik dengan metode Farmax seperti itu Pak. Ya. Nah, untuk rasionalnya itu memang di bulan ini kan berdasarkan harga ya Pak. Di bulan setelah musim haji berarti Agustus ke atas, Juli ke atas itu harga cenderung lebih turun sehingga minat 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 untuk umroh itu lebih banyak gitu Pak. Sini terlihat bahwa di sini untuk periode Juli sampai dengan menjelang akhir tahun itu kita bilangnya itu memang harganya lebih murah jadi banyak yang berkunjung. Kemarin saya kayaknya ada yang nunjukin web kunjungan Saudi itu memang naik Mhm. dari Indonesia itu naik di bulan Agustus sampai dengan akhir tahun seperti itu Pak. Saya lupa webnya di mana tapi saya pernah searchingnya. Enggak, jadi makanya kalau bisa bayangannya serius bahwa kalau Anda ini misalnya akhirnya untuk keputusan perusahaan, itu kalau salah kan ya mesti kalau posisinya anak buah dimarahi, kalau posisi sebagai Anda owner kan, wah ini rugi besar ini, wah keputusan Ya, sana. Jadi maka ini justru yang saya ingin lihat dari itu dulu bahwa ini make sense enggak lah bahasa apa ininya kalau kita nganggap wah ini enggak make sense ini ya. kadang kan enggak rasional itu. Jadi siapapun yang tugas untuk baik yang satu S2 S3 sekarang saya dorongnya kan ke kalau dia mengarah ke implementasi itu sudah kayak kontekstualnya mana ada yang ngurusi sampahnya kota Jogja lah saya tinggal di kota Jogja kan saya lebih merasakan tapi dia malah orang Jakarta kenapa kamu peduli itu Oh, ya, ya. ya saya harapkan kamu betapa merasakannya sekarang kita di mana-mana banyak jalan jadi tempat sampah kan karena kadang tempat sampah yang sementara ditutup kan dia buang kemana padahal dia kan harus buang sampah. Nah, Ya, Pak. maka saya gunakan yang dalam kondisi pakai metode yang cuman dalam situasi terkininya gitu. Tidak Hmm, yang masa lalu masih baik-baik saja gitu. benar Pada Pak. saat nggak baik-baik saja, Mm-mm. apa sih yang diinikan? Kalau dibiarkan akan semakin kayak apa? Ya Nah, Pak. itu kan nanti harus memprediksi ini kalau sampai
kayak gini nggak ada solusi, berarti kemungkinan besok di jalan bisa banyak lagi sampah berterbangan karena orang mau buang bingung kan. Nah, itu salah satu yang saya harapkan ikut menggait di sini misalkan ya tadi Anda jadi apakah ini jadi wajar nggak bahwa dari kan ada kayak memprediksi kan ini bahwa Ya, di ini depan ya, harganya, terus kira-kira kaitannya kan karena kalau misalnya lagi sepi kan pada buat promo kan sebenarnya dia tidak mau nurunin harga, tapi dengan diskon kan beda dengan harganya langsung diturunkan. iya, Karena Pak. harga dirinya kan ikut turun. Heeh. Jadi kalau lebih baik tetap harganya tinggi, kita diskon aja. Kenapa? Itu kan karena supaya tetap orang merasa merasa dimurahi, bukan murahan loh ya. Iya, Pak. Dimurahi sama murahan itu beda psikologinya. Makanya kenapa sering saya ini kan biarlah kalau di situ harga wajarnya cuman misalkan jadi biasa 10 juta jadi 5 juta, tetap aja saya jual 10 juta tapi diskon 50% misalnya. Itu Iya, kan sudah secara psikologi orang merasa ini enggak paket murahan loh, tetap paket yang mahal. Cuman iya. ini saya dapat diskon. Bisa Mhm. juga kerjasama dengan strategi dengan perbankan, dengan kartu, apalah banyak sekali strategi kayak gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya yang kalau dalam konteks ini yang tadi eksogen ya sebenarnya bisa dalam konteks untuk mempertahankan sebenarnya yang penting kan bukan di harganya tapi adalah orang pada tetap masih mau pergi umroh gampangannya lah itu. Itu yang harus dijaga adalah ini kan yang beli kan. Nah, Pelanggan. itu kan iya, jadi mau yang namanya pelanggan kan juga jadi kalau dia mulai trennya menurun, makanya harus ada intervensi. Itu yang Mmm. kemarin kenapa di yang kuliah itu kan saya ngomong intervensi modal adalah kita benar nggak bisa mendongkrak. Nah, itu yang jadi namanya kayak change point-nya itu yang titik, oh berhasil saya tuh. Walaupun mungkin melakukannya tahun lalu baru atau dampaknya berapa bulan kemudian, nggak harus langsung saat itu. Tapi biasanya kalau dengan mengadakan apa namanya itu yang fair itu yang jadi nanti banyak diskon-diskon Mhm. itu mesti langsung dongkrak dengan cepat itu. Iya, Pak. Karena saya bahkan ya akhirnya nyari-cari kayak gitu kan, pas kayak gitu mesti murah. Wah, karena ya memang dia lagi ngejar mempertahankan pelanggan. Nanti setelah dia itu kan dia datanya kepegang ternyata. Rasa itu sampai sekarang tetap dihubungi terus. Iya, Jadi Pak. artinya Kalau itulah abang strategi dia sebenarnya kesannya kan kayak, "Oke diskon rugi," tapi enggak, karena orang yang didiskon tadi mau ngasih data. iya, Pak, Oh, betul. jadi sekarang secara masif selalu dikasih informasi mau berlibur ke lah, mau ke lah, mau selalu dapat. Ya akhirnya suatu saat kan ya kalau pas lagi ada dana ya tergoda akhirnya kan. Bener bener, Pak. Nah, itu aja nah inilah yang saya maksudkan dengan misalnya ini tadi Pak, kan saya ingin melihat jadi ini nggak cuman misalnya harga aja mata-mata, tapi juga tadi Minat pelanggan. animonya, minatnya, pelanggannya itu jadi kira-kira dengan apa, itu seperti apa, karena dengan dibikin sebagai multivariat time series kan kita jadi tidak dipandang kan secara univariat, bahayanya kan tadi kita fokus harga, Iya. ada yang fokus ke pelanggannya, Mhm. tapi jadi bangkrut kan, itu kasus yang apa itu first travel itu. Iya. Itu kan ngejar ini tapi sudah nggak logis itu saya bilang. Jadi makanya mesti yang berikutnya mesti akan jadi korban itu. Karena dia sistemnya saya Di baca lobang itu makanya, lobang "Oh ya, Pak? saya bener di sana dapat hotelnya bagus ini." Lah dia akan cerita ke semua orang padahal dia nggak sadar dijadikan agen Betul. agen tapi untuk bohongi temennya sebenarnya. Karena apa yang dia dapat tidak akan sama dengan apa yang didapat oleh follower-nya. Karena Iya, Pak. follower-nya nanti akan makin ke sana lama-lama malah nggak berangkat itu. Pertama yang tetap berangkat tapi kualitas sudah turun gitu. Betul, Pak. Nah, itu strategi itu kan juga sudah nggak benar. Nah, makanya ini yang kenapa saya kira rasional jadi misalnya tadi apa, Anda kan ingin lihat proyeksi tahun berapa ini yang mau dilihat? Ini saya lihatnya 10 Yang keberangkatan berikutnya dari bulan berarti setelah bulan haji ya, berarti setelah ini mhm, ya? iya, Pak, setelah ini. Cuma kan, Berarti beberapa emang belum ada harganya, jadi yang bisa saya cross check itu baru yang sebelum musim haji, nanti yang saya itu yang saya bikin di
tesis yang harus saya tuliskan yang sesuai dengan teorinya kan kita nge-cross check pakai ini ya, Pak, Jadi pakai gini, kalau yang dipakai untuk modeling kan namanya itu data-data in sample iya. atau kalau bahasa di mesinnya kan training-nya, itu Ah, modeling-nya. Nah, iya. setelah model itu kan harus barangnya sudah ada. Iya, Tapi Pak. kadang kita butuh testing, maka kadang ada dipakai 80/20 ada 20. 80/10. Nah, setelah itu sudah dibuat, oke bagus, tapi kan pada saat misalnya saya memprediksi yang untuk saya jadikan out sample-nya tadi adalah hanya 5 pemberangkatan yang ke depan. Iya. Padahal sebenarnya ingin 10 kan, maka Iya, 5 yang lainnya kan belum dapat pembandingnya kan, iya nggak bisa di betul. cross check. Heeh. Oh, belum, tergantung Anda mau ujiannya kapan nanti kan. Nah ya biarin Ah, nggak masalah itu. Tapi kan Anda akan merasakan cross check itu pada saatnya kalau ini benar untuk kepentingan bisnis Anda kan Anda setelah selesai kan akan mencoba menggunakan nggak ya ini ya? Apa iya, perlu saya adjust besok? Karena ada fenomena apa? Lah tadilah yang saya katakan adanya keberadaan kovariat lain yang tiba-tiba ada peristiwa apalah anggap aja gitu. Misalnya tiba-tiba entah politik entah apa itu kan bisa mengubah segalanya atau iya, tiba-tiba ini yang Covid iya, Pak. terus meledak lagi. Nah, Berarti saya itu itu, Pak, setelah Covid kemarin ngambil nah data. nah makanya kan ini ada kemarin kayaknya Singapura mulai meningkat. Ini kan mulai pada was-was juga kan. Iya, Jadi ini lagi mulai pulih, terus apakah nanti vaksinasi mau digratiskan lagi kan pemerintah sudah dananya bisa berat kan. Maka iya, misalnya harus berbayar, orang pada mau nggak, kalau nggak akan meledak lagi kan, ya itu seberapa. Maka iya. nanti kan padahal ini kan termasuk yang rentan terhadap itu. Mhm. Nah, makanya pada saat situasi Covid, saya yakin nggak ada pemberangkatan malahan, Iya, Pak, benar. semua di-grounded. Nah, Terus itu oke, sampai tapi baru isu aja, artinya belum sampai dilarang, orang ada yang sudah takut kan. iya, Jadi, milih nggak sajalah misalnya. Nah, ini kan nanti yang akan dilihat yang misalnya, nah, pasca haji ini ada dampak enggak? Karena kan orang dikumpul dari berbagai negara. Ada beberapa negara sudah mulai muncul lagi. Ya semoga sih nggak sampai terjadi apa, penularan. Nah, mhm. makanya tadi yang cross check itu artinya adalah datanya sudah terjadi, Iya, Pak. tapi tidak dipakai untuk modeling. Heeh. Itu jadi bisa untuk cross check gitu. Tapi kalau nanti yang belum, ya tetap Anda memang harus memprediksi bisa 10 yang ke depan. Iya, Pak. Prospeknya masih positif enggak? Mhm. Diasumsikan dengan sekian yang akan berangkat, dengan harga sekian, yang nanti durasi mana yang akan mungkin paket mana yang paling ini, berarti kan itu yang akan coba besok ditawarkan kan ke pelanggannya kan. Jadi yang diposting lewat berbagai media itu kan sebenarnya kan ini kan informasi ini harga sekian, Iya, Pak, saya hotline. semua ada yang untuk paket wisata itu kan ini mau liburan kan, wah mbok saya dikirim terus, "Oh ini hargaku cuma tinggal kurang kurang kalau 2 berangkat nanti kita sudah bisa rombongan khusus yang ini." Wah kayak gitu. Iya. 7 hari dapat sekian itu, Iya, betul, Pak. apa, harga nah terus juga, saya lihat mantau di harga di pasaran juga ini kemarin ya fluktuatif. Wah kadang 4,5 bisa sampai 6, 7 turun lagi. Ini sih para para pesawat pun ya bermain-main juga. Iya, Nah, betul, inilah Pak. menariknya fenomena stokastiknya, maka dengan bantuan Mhm. kayak Mas sendiri kan, kalau Anda ngitungnya cepet nggak? Butuh berapa menit waktu Anda me-running itu? Cepat kan itu kalau dirubah apanya lagi? Cepat tapi mungkin untuk ininya agak lama running itu kan matriksnya gede ya, Pak, untuk nentuin ordenya. Kalau yang pakai Farmax ini, saya pakai function kan, Pak, jadi Mhm, nge-run lumayan. Ini yang ini, karena Pak, rank-nya ini 5 kalau kali. saya lihat programnya itu modelnya masih manual istilahnya. Kalau Iya, dijadikan satu program artinya yang dari sekali perintah langsung jalan semua itu beda itu. Ini kan mhm, Anda harus ngeklik berkali-kali kan kelihatannya itu, iya, iya kan? dan saya cek Setiap di blok sebenarnya klik, setiap blok lagi ngeklik kan itu. iya. Ini yang saya lihat masih masih banyak yang seperti itu. Jadi akibatnya lama. Terus tadi Anda belum menggunakan konsep reduksi dimensi kan, makanya tadi materinya dimensi tinggi masih belum menggunakan itu kan secara teorinya loh ini ya. Iya, Pak, belum. Anda kan masih istilahnya bahasa ininya ya udah lalu gua ngikutin aja. Jadi kalau menggunakan yang ini, yang Colab kan itu kategori yang cloud computing, itu kan sekarang high performance untuk yang cloud computing kan juga perlu itu.
Maka harus koneksi internetnya harus yang kecepatannya tinggi kan. Iya, saya udah pakai Jadi Mac juga masih belum. betul, dan ini yang makanya kan di era cloud, karena sekarang kalau nggak cloud, kita harus punya komputer yang Superkomputer. performanya tinggi, yang jadi iya kayak dulu istilahnya sampai ada paralel komputer itu, jadi komputernya banyak itu. Di era dulu waktu belum ada era cloud. Setelah Mhm. era cloud itu urusannya yang ini kan, yang pemilik servernya sana kan. Iya, Pak. Jadi kayak collab sendiri, kayak yang Posit itu kenapa mulai berbayar, karena dia kan mungkin harus menyewa banyak server kan untuk Betul, Pak. untuk kalau R-nya sendiri kan sebenarnya gratis. Mhm. Tapi kan butuh server yang mungkin besar sekali, makanya mereka kalau yang gratisan cuma 1 mega apa 1 giga itu yang ininya 10 kali lipatnya kalau yang bayar. Iya, Nah, Pak. itu artinya kan memang di era cloud yang sibuk adalah orang yang sana yang nyiapin, kita tinggal tapi kita sudah pakai yang itu, tapi internet kita jelek, ya sama. Iya, Itu Pak, enak. kendalanya kan di situ. Mhm. Nah, oke, makanya ini kan karena ini Anda posisi masih kontak lagi. Berarti yang penting futuristiknya adalah Anda harus lihat bahwa pada saat di dunia kerja ini kadang akhirnya kan orang milih, ah nyontek tetangga aja daripada ngerjakan Iya, sendiri kan. Pak, benar. Iya kan? Nah, Heeh. tapi namanya orang nyontek, kalau nggak kebenaran, ya harus pintar-pintar nyontek yang pinter kan istilahnya. Kalau nyontek ternyata dia juga nyontek lagi, dan itu ternyata yang dicontek nggak benar, kita ngikut, ya kita repot. Iya, Kita mhm. ngitungnya masih visible, ternyata nggak visible kan. Iya, Aduh, ini beda-beda. yang musim ini saya rugi gitu kan. Ya Allah Iya, biasa, bisnis kan heeh. ya ada untung ada rugi. Ya tapi Iya, kalau rugi Pak. terus ya kan kalau rugi terus ya bangkrut kan. Iya, saya Ada ramalan kalanya untung, kemarin ada rugi. rugi gitu. Tapi Heeh, kan nggak bisa rugi terus itu. betul, Pak. Nah, makanya inilah yang saya katakan kenapa sebenarnya harus harus di itu, maka kayak Mhm. ada yang apa masuk di sini sebagai ininya, ya memang kadang daripada kita ngandalkan nyontek terus, mungkin kadang kita tinggal mungkin merekrut satu tapi yang dia tapi yang diminta selalu manage dengan baik semua kemungkinan ininya kan, supaya minimal untuk perusahaan yang apa, yang sendiri kan nggak rugi lah itu, yang lain rugi ya Iya, biarin kan gitu. Nah ini memang kompleks itu, yang makanya harus real time kayak gini, nggak iya, bisa itu. Jadi kayak ini proyeksi 10 tahun, harus namanya dievaluasi ya tiap tiap sudah berjalan, harus mhm. mungkin harus di-adjust. Nah, itu makanya di statistik kan ada yang namanya jadi kayak dynamic model. Modelnya harus harus disesuaikan setiap sudah terjadi ada data lagi, kita masukin sebagai modeling lagi, ini lagi, jadikan terus kayak gitu. Jadi kita dapat kondisi terkini. Yang sudah nggak relevan kita potong yang masa Iya, lalu yang nggak relevan. iya, benar Dan benar. kita lihat yang relevan gini aja, oh kayaknya sudah lebih baik saya nambah terus yang di depan, karena lama-lama yang masa lalu itu kayak sudah mulai membikin jadi nggak akurat. Nah, saya rasa sebenarnya kalau eksperimen kemarin pakai data tahun berapa kan setelah Covid tahun berapa yang Anda pakai? 2022 awal, Pak. Nah, ini kan 2024, oke punya segitu. Lama-lama pada saat kita sudah bergerak ke 2025 mungkin 22 sudah nggak relevan misalnya. Karena dia masih tapi pada saat kita misalnya ingin melihat kondisi pada saat awal mau Covid misalnya, ya bisa aja ngambil data pada saat awal mau Covid, Mhm, benar benar. misalkan kayak gitu. Jadi nggak selalu konteks itu, makanya itulah sering saya katakan adalah kita jangan sampai mana ada yang kebetulan kan asal ambil 10 tahun terakhir, nah di situ ada Covid, apa Oh, nggak kacau saya bilang gitu. mhm mhm. Nah, kamu mau mau memprediksi dari situasi apa, situasi normal apa situasi enggak. Nah, Mhm. makanya di yang Arimax itu yang ini kan sudah Farmax juga sebenarnya kan, Iya, Pak. sudah tapi X-nya kan masih satu ya kelihatannya Anda ya? Kayak inflasi, Iya Pak. iya, hanya invasi aja kan, padahal Iya, yang lainnya kan ada kan. banyak. Nah Benar, Pak. itulah, tapi okelah karena ini untuk lagi sekolah ya, Ya, Pak. tapi Farmax tidak berarti kayak ini namanya sebenarnya simple Farmax wong Iya, X-nya cuman 1. soalnya saya Jadi lihat tesis pun tetap satu, Pak, malah ya cuma 2 variabel yang nah ya karena iya, ya yang penting bisa dikerjakan dulu untuk heeh, bener, kepentingan Pak. sekolah. Heeh, Tapi sebenarnya secara ini mungkin memang ya lebih komputer lebih berat, tapi sebenarnya Anda waktu milih inflasi aja, alasannya apa apa coba kalau Anda misal sekarang saya tanya, heeh.
Kenapa Anda milih sebagai ininya inflasi? Karena kan kalau untuk pembayaran kita ke Saudi itu tetap pakai penukaran mata uang, Pak. Mereka tetap ngitungnya ada yang dolar, ada yang Nah, kenapa nggak Anda milih exchange rate sekalian, nggak inflasinya? Kalau karena kan memang exchange rate doang itu dari Saudi ke dolar itu mereka tetap pakai rate yang itu loh Pak, yang rate yang tetap itu Pak, bukan rate yang berubah. Jadi tetap 3.000 rial itu tetap $1 gitu Pak. nggak, tapi Tiga Anda ini pakai tadi inflasi apa inflasi exchange umum rate? Pak. Saya pakainya Inflasi inflasi umum. ya Pak. Hmm, Data inflasi umum gitu. karena Kalau dianggap enggak, iya exchange rate-nya Saudi Saudi itu dengan tetap dolar tetap. tetap, tapi kan dolar dengan kita kan enggak. Anda bayarnya pakai rupiah, Saya bayarnya bayarnya biasanya makainya pakai dolar. dolar dolar hari ini. Jadi makanya saya pikir oh nggak terlalu pengaruh kalau Nah, dolar. tapi kalau pakai dolar, padahal rupiah kita kan sering tertekan sama dolar kan. Jadi Mhm. butuh butuh dolar lebih banyak. Sebenarnya malah yang bisa dipakai adalah sebenarnya exchange rate. Oh, Tapi sebenarnya semua itu kadang bisa terwakili inflasi saya gitu Pak. karena ya itulah yang sebenarnya Anda harus tambah ada studi Oh, ininya. Makanya kemarin yang saya minta PET analisis adalah ingin melihat ujung-ujungnya sebenarnya walaupun itu inflasi tapi di belakangnya. Nah, nanti Anda lihat mungkin mungkin nanti kalau untuk hanya walaupun ini hanya untuk kesiapan ditanya karena pilihan Anda milih inflasi, mhm. inflasi itu berkorelasi dengan apa aja itu. Oke oke Pak. Jadi inflasi itu berubah-ubah itu, yang paling besar mempengaruhi inflasi adalah apa? Apakah exchange rate? Nah, nanti Anda lihat data exchange rate dengan itu. Mhm. Exchange rate-nya mana? Apakah karena Anda urusan umroh dengan Saudi, apakah Saudi dengan rupiah? Apa rupiah dengan padahal kan Anda bayarnya dengan dolar, berarti sebenarnya kan rupiah dengan dolar kan, karena dolar dengan Saudi kan stabil kan. Iya Pak. Jadi Mhm. nggak perlu diurusin asal kita bisa di sisi pas dapat rupiah kita lagi kuat ya berarti kita butuh rupiah lebih sedikit kan. Iya Ini Pak. kan masalah purchasing power kan. Jadi, Mhm. nah itulah yang maka nanti Anda tambahkan minimal itu. Oke Pak. Anda milih hanya inflasi, tapi Mhm. kalau ya tadi pertanyaan saya Anda terus ingat exchange rate, tapi kan Anda nggak ingat bahwa tapi apa biasanya kalau dolar misalnya naik, kalau kursnya positif, berarti inflasi naik. Atau kalau inflasi naik, mesti dolar naik. Berarti harus diantisipasi kan. Iya Jadi Pak. kalau inflasi mulai kayak mau bergerak naik, maka segera saya harus borong dolar gitu Heeh, benar Pak. sebelum terlambat. Nah Heeh. itulah yang nanti jadi kenapa tetap saya di modeling ini saya menggunakan inflasi aja, tidak Ya. menggunakan apa karena Mhm. inflasi itu bisa mencerminkan inflasi juga mencerminkan purchasing power-nya masyarakat. Iya benar Pak. Kalau inflasi lagi tinggi, masyarakat juga pening kan. Wah, Mhm. lagi apa mahal, umroh nggak jadi aja lah gitu. Misalnya kan, kita batalin lah. Itu kan kategori tidak ini kan. Apalagi yang kalau dananya yang longgar mungkin nggak masalah gitu. Mhm. Tapi kalau masakan bayarnya dolar apa rupiah? Dolar Pak. Kalau masyarakat maksudnya kalau, pelanggan Tetap bayar tarifnya rupiah kan? rupiah. Tapi Jadi Anda bayar ke Saudinya dolar. kadang keberangkatan misalnya ini bulan ini kan berarti kan Desember saya udah bayar Hmm. kalau emang dolarnya lagi rendah sekarang kita udah payment hotel sama tiketnya sekarang kayak gitu. Oh ya, jadi itu strateginya pada saat Iya lagi betul. ini Heeh. kita lebih baik kayak membayarnya jauh-jauh hari gitu. Karena khawatir pada saat mendekati kan Malah jadi harus main-main juga dengan situasi harga pada saat itu lagi hotel lagi murah ya iya. ambil gitu kan kayak booking kan jauh-jauh hari kadang lebih menguntungkan kan itu. Itu saya kenanya di Ramadan yang kemarin malah Pak. Ternyata itu Hmm, rial itu nyampe 4.500 malah Pak. hmm, Tinggi banget dari 4.300 biasanya. itu karena apa? Anda tahu kira-kira kenapa kok ada tiba-tiba gitu? Apa pengaruh Ramadannya? Artinya Iya, memang situasi di Ramadan biasanya kayak gitu. mmm, Kan bisa dilihat pola iya pola pola. ininya. Saya belum Jadi belum lihat kalau masalah duitnya tuh saya juga belum terlalu ini kan Pak, ngelihat. Cuma kemarin agak hmm, kaget ternyata mahal banget gitu ininya. Untungnya kalau kita daripada terjadi kayak gitu,
Anda langsung lihat aja data ini tinggi lagi pada apa, nanti kan kalau setelah hanya diplot sederhana aja kelihatan, oh Iya. ini tinggi ternyata gara-gara Ramadan itu, kalau nggak lagi Ramadan, dia nggak pernah mencapai ininya. Jadi Oh, nanti ada pola-pola karena ini Mbak, lagi musim apa, karena orang kan melihat kalau Ramadan kan pahalanya lebih besar kan daripada ya, biasa. tapi anehnya itu Pak, orang Indonesia kan sedikit ya Pak, Ya, malah yang ramai itu kan orang luar gitu Pak, Yaman dan sebagainya. ya, mhm, Yang kitanya juga jadinya pengaruh banget. Untung mhm, saya pakai bank luar negeri jadi nggak terlalu ini kan. mhm. Ya makanya itulah akhirnya para milih nyimpen uang di luar akhirnya kan, Iya bener nggak Pak. dalam itu Heeh. gara-garanya apa, walaupun secara apa, bahasa nasionalismenya kan merugikan. Iya Dari uang bener. kita diparkir di luar, tapi Heeh. kayak seperti kita punya kendaraan parkir di pinggir jalan sama parkir di tempat parkir, lebih aman di sana kan. Nah, uang kan gitu juga, diparkir di apa, negara yang lebih stabil dan lebih aman. Karena daripada kita kebobolan kan itu. Iya Pak, dihitung-hitung Jadi iya, kan makanya itu kan apa, exchange rate sama ini maka yang di kuliah matematika keuangan kemarin pada akhirnya jangan pas hanya ngelihat kayak gitu tuh. Itu ngefek ke purchasing power, maka di bab yang itu kan dikaitkan inflasi, exchange rate, belum pajak, tambah ini lah, makanya ada negara yang paling sering untuk parkir kan karena di sana nggak ada pajaknya rendah. Nah, orang kan akan lihat, iya maka Pak. di keuangan itu kan kemarin yang dilihat kan inflasi, Mhm. terus apa, exchange rate, Iya tax-nya, ya expenses-nya kan biaya-biaya yang timbul kalau kita naruh di Indonesia, di mana kan ada kayak biaya ini administrasi kan, kadang juga membuat harus jadi pertimbangan gitu. iya Pak. Karena kan pada saat apa, kita menentukan mau ambil profit sekian, ternyata sudah kegerus oleh itu lama-lama malah Iya boro-boro profit gitu kan. Akhirnya BEP aja sudah senang malah katanya kadang rugi iya, gitu. bener Pak. Apalagi jemaah Iya kan? nukar duit ke kita kan Pak, maksudnya Ya iya. kita bayar berapa, aduh ini dikaliinnya mau minta lagi nggak enak. Iya, betul. Nah, inilah yang makanya nih ya nanti ini hanya pembelajaran aja bahwa inflasi besok kamu ceritakan yang mungkin baca lagi yang di Menteri Keuangan itu. Walaupun Iya itu masih dipisah-pisah. Tapi gede konteksnya sering saya perintahkan kan. Antara iya exchange rate, inflasi, terus pajak, ini pengaruh enggak sih? Saling sebenarnya mereka saling ada ini kan enggak terus expenses itu. Itu kan juga apakah kadang orang kan berlindung daripada seolah-olah nanti bunga tinggi, apa, bunganya tetap rendah tapi biaya administrasi dinaikin. Itu kan banyak yang nawarin, "Oke pinjam tempat saya kamu bunganya nol loh, nggak ada bunga, tapi administrasi expenses-nya ditinggikan," itu. Itu kan mirip kemarin waktu pada ribut ingin UKT ini, Sri Mulyani langsung jawab kan, "Oke kuliah bisa gratis tapi pajak nah. 70% ya mau apa?" Lah, ya aneh kan, ya memang di beberapa negara yang itu pajaknya tinggi sekali mereka, tapi kan mereka tinggi kan karena warganya nggak akan naik. Dan Indonesia ada Mhm pajak berapa aja sudah pada lari kan. Ya mhm. contohnya pajak di uang uang aja kita kan di tax-nya kan pada kadang di luar lebih lebih murah, kadang malah lebih ini. Di Iya samping itu lebih stabil kan mata iya uangnya. Nah kan banyak yang parkir di luar kan. iya. Nah Iya sih, Pak. nah itu nanti coba yang kamu tentang inflasi itu kalau nanti kan untuk ya kalau ada atau bahwa kenapa kamu pilih yang sebagai itu adalah inflasi berdasar ya tadi yang Anda Ya, bikin kajian yang karena apapun Anda sebenarnya bisnisnya yang internasional itu harusnya exchange rate jadi perhatian. iya Tapi bener. persoalannya kira-kira mampu nggak Anda kalau menjalankan exchange rate ada 2? Saya harus ini lagi Pak, adjust lagi per bulan keberangkatan kan Pak. Dia kan per hari sama per ini saya lihat saya mau nyoba kemarin ternyata harus disesuaiin. Ini kan saya keberangkatannya itu ada ini loh Pak, jadi ada bulan 2 ada bulan 3 berarti Ya, saya masukinnya manual satu-satu gitu loh Pak maksudnya. Per lebih hanya repot kan. Tapi heeh, secara teori itu mungkin itu, makanya saya kemarin hanya, ya udahlah kamu masukin itu, tapi saya kan punya alasan kenapa pilihannya juga inflasi. Sebenarnya kalau mau pakai itu kalau sudah yang di kuliah matematika keuangan kan sebenarnya minimal yang ada di sana. iya Pak.
Ada berapa tuh? 6 apa 7, masih ingat nggak? Maka kalau ada yang ngambil topik ke situ, sering saya bongkar masa lalunya, kuliahnya udah sampai tak guyoni, kalau kami dapat A nanti tak tarik lagi, saya bilang. Jangan Lah mau. masa tak gue, loh kenapa kok sampai sudah nggak ingat itu? Di bab berapa sampai saya bilang. Iya Itu sih. ada instrumen yang untuk ininya kan, Mm-mm. tapi yang belum dimasukkan lagi kan urusan uncertainty itu. Exchange rate. Belum, itu jarang. Padahal dia jelas kan ketidakpastian mesti ada di situ kan, yang probabilistiknya itu kan. Nah, itu yang jadi salah satu yang Jadi untuk ya, sekarang gimana Pak? Kalau saya pakai nah, inflasi aja. Saya di ya udah materi makanya juga ya, ini ya, inflasi Pak. yang penting kan kejar di ujian. Ini karena ini kepentingannya kan lebih ke akademik dulu. Iya Pak, akademik. Tapi karena kalau saya cenderung mendorong sekarang kan, Anda setelah akademik kan Anda akan ke dunia nyata kan. Jadi akan kerja, kalau kerja lebih Anda ngelola dana sendiri itu kan mesti harus mikir keras kan. Iya. Kalau kerja ke orang lain, pokoknya saya dibayar. Paling Iya, kalau saya mengerjakan salah, paling dipecat, nggak diperpanjang kontraknya, cari lagi, betul. gampang misalnya kayak gitu kan bisa. Tapi kalau sekarang ngelola punya sendiri kan, ya pusing kan kalau sampai ada salah hitung. Kalau ini kan misalnya, nah makanya tadi pilihan inflasi jangan hanya pertimbangan karena males ngitung gitu kan, Iya, lain kan. heeh, benar. Kayak orang, wah saya males ngitung, sekarang saya punya uang berapa ya, tiap bulan saya itu sebenarnya keluar berapa, ya salah sendiri satu saat, atau defisitnya sudah parah kan, Betul betul harus betul. ngutang ke sana sini, untuk makan aja harus hutang Iya, kan, karena itu manajemen oh, finansialnya yang jelek kan. iya, mau nggak Nah, mau hadapin harusnya. nah itu makanya itulah yang ada padahal nggak susah kan, kita masuk berapa, kita keluar berapa kan, kita bisa bisa mantau itu. Jadi karena apalagi sekarang apa-apa sudah beli pakai nggak cash kan, itu lebih mudah lagi karena mesti ada krisnya, dapat reportnya kan. Mau Aplikasinya betul. sekarang pakai pakai Gojek GoPay aja langsung dapat rekapan. Bulan ini kamu keluar sekian ratus ribu loh. Untuk makan, untuk transportasi kan mudah, jadi loh ini. Ada Pak, Oh, betul. jadi udah dibantu kan. Oh, Mhm, selama ini saya boros untuk makan ini. Udah iya. nggak apa-apa terus tuh kan lumayan. Nah, nanti kalau semua bikin rekap kayak gitu, kita semakin dibikin enak. Maka saya kalau masih bisa pakai yang cash atau GoPay sambil itu, jangan cash karena cash itu sulit ngontrolnya. Iya, betul Pak. Jadi saya kadang milih di dompet, ya udah kalau bisa nggak ada uang cash. Jadi kalau saya tanya, bisa nggak pakai kris min? Bisa nggak Iya pakai? Karena kalau dengan itu akan kerekam iya dan saya jadi akan tahu rekaman, terus juga posisi di ini kayak ya seperti kalau kita pakai dompet kan kita tahu uangnya tinggal berapa di dompet itu. betul. Kan nggak mungkin uang kita semua ditaruh di dompet kan. Oh, tebal sekali wong sekarang sudah makin ini kan nggak mungkin. Makanya Tahu, kan dengan itu kan kita tahu di rekening kita tinggal iya betul. berapa. Yang kalau ini kan sudah, jadi sebenarnya sudah lebih mudah dibanding Iya zaman dulu. Jadi wah, ini sudah mepet, mulai kita pos-pos yang sudah yang wajib kan sudah dibayar di awal harus ini. Semua Pak oleh selalu saja. Karena setelah itu tinggal mengendalikan urusan tadi. Wah, ini kayaknya ke GoFood-nya sudah kebanyakan ini. betul, Ini setuju. ya ada tadi keseringan makan keluar kan juga, maka sering wah ke kris saja, ada krisnya. Mhm, Nah, sekarang cuma penjual soto di ini aja ada ada tulisannya, kris, iya kris saja lah saya bilang. Karena dari situ untuk memudahkan mengontrol, iya Pak, betul. cuma 40.000, 50.000 nggak kerasa kan. Iya. Kalau di dompet atau wah ini kayaknya ada yang ngambil ini di dompet, wah Iya, jauh. betul banget. Karena sulit nggak, kalau di situ kan nggak mungkin kan mau dicuri orang ini. Heeh. Maka benar rekapnya, set. Di ini, wah ini kita bulan ini boros di urusan makan-makan karena banyak kan, ada yang kena transport itu, hanya kan untuk terus kan semua ada rekap-rekapnya. Sebenarnya bagus sudah, jadi Iya, relatif kita jadi bisa kontrol mhm. masuknya berapa, keluar berapa. Nanti dari ya di rasakan juga sebenarnya seperti itu. Iya, Ya oke pakai lah, mungkin nanti silakan, karena ini kan untuk kepentingan ujian dulu, tapi iya saya kan pada saatnya Anda ini nanti masuk ke lebih realistik gitu. Minimal pada saatnya Anda jadi itu kalau punya anak buah ya tahu bahwa ini kayaknya nggak langsung kamu pikirkan ini, tambahin ini. iya Itu Pak. merasakan sekali itu banyak sekarang yang Iya betul kalau Pak. karena
sekarang kalau kita nggak hitung dengan cermat, bukan masalah nilainya nggak jadi A, B, C, D atau dapat E, persoalannya bangkrut perusahaannya saya bilang itu. Iya, Kalau betul. dulu kita salah paling dapat E ngulang lagi, dapat D ngulang lagi, dapat C. Tapi sekarang taruhannya adalah perusahaannya sekarang kalau yang nggak performan langsung tidak dikasih perpanjangan kontrak kan. Iya. Ngapain saya mempekerjakan orang yang nilainya E terus itu kan nggak mungkin diulang merugikan perusahaan berapa kali. Iya Nah, benar. kalau nilainya besar gimana misalnya? Benar, Nah, Pak. ini makanya nanti tinggal tambah itu aja ya yang di studi kasusnya. Pilihan Anda inflasi. Terus kalau Oh, pilihan yang di ininya tadi apa? 4 apa ya kalau salah ya yang di yang iya. depannya harga Hari like yang ya, flight ada 4 ya? iya, Pak. 4 ya? Itu Oh, juga 2. sama dikasih penjelasan ya, Iya, Pak. bahwa dalam konteks bisnis yang perlu jadi perhatian yang harus jadi dipantau dan ini kemungkinan terjadi dependensi maka harus masuk ke yang multivariat. Iya, Pak. Ini jadi kenapa harus masuk ke farmak Iya, itu kalau bisa ditambah bikin ceritanya itu iya, Pak. ada reasonnya terus ditambah lagi tadi yang akhirnya kenapa hanya X-nya Inflasi. 1 hanya Iya, Pak. gara-gara Farmax dikira X-nya 1 padahal sebenarnya Ya, iya. X-nya boleh banyak itu. Iya, Pak. Terus akhirnya kan Anda milih 1 maka jelaskan. Iya, Kayak Pak. dulu waktu zamannya masih regressive plan itu. Teorinya masih baru 1 kan. Apa Indonesia belum berani yang X-nya banyak. Ya udah ada aja gitu. Ya pilihlah di antara yang akan dijadikan prediktor ke plan-nya yang kira-kira memang paling dianggap ya secara intuitif, secara mungkin rasionalnya. Saya makanya Anda dijelasin yang aspek inflasi sebagai utamanya. Kenapa yang dipilih jadi tadi itu loh ya. Karena inflasi sudah mencerminkan exchange rate. Exchange Anda rate. jelasin Iya, Pak. Saya pengennya mencerminkan gitu sih, Pak. kalau tax. Jadi Anda kan Anda tadi kalau taxnya kan menghindarnya dengan uangnya taruh di luar kan. Taxnya di Indonesia kan lebih tinggi kan? Iya Iya. kan? Tapi kalau Iya. untuk tiket pesawat tuh nggak bisa dihindari, Pak. Karena Oh kan iya, ya ya. tinggi Tapi banget, Pak, sampai 30%. betul. Tapi kan di situ benar nggak itu karena ada kaitannya dengan inflasi. Inflasi ini cenderung juga jadi taxnya tinggi apa? Nah ini yang maksud saya Ada nanti kaitannya bahwa itu juga karena terkait dengan inflasi. Maka kenapa saya megang inflasi gitu loh. Yang penting itu. kayaknya saya baca kemarin di BPS itu laporan 2024 itu 14% apa ya untuk flight itu nyumbang buat kenaikan penurunan inflasinya, Pak. Nah, ya itu makanya nanti di Banget, Pak. bahwa inflasi itu seolah dengan saya lihat inflasi aja sudah bisa membayangkan keadaan bisnis saya akan seperti apalah gampangannya. Betul. Nanti akan berdampak ke tadi apa yang 4 tadi Ada harga terus lainnya ininya flight ini sudah itu. ini, Pak. Makanya saya pilih itu. Iya, Pak. Dulu pengujinya siapa aja ya waktu yang komplainnya ya? Ada Pak Zul, Pak Roni, Bapak. Oh berarti nanti yang boleh tambah penguji baru kan? Iya, satu lagi. Kalau untuk Pak Zul kan beliau sudah ini ya, Pak. Ya, tapi masih ini yang Oh, gitu. pesan baru tapi yang kayak ini kan harus sama. Oh, iya, Pak. Jadi biasanya atas 1 dengan atas 2 kan sama. Ya udah tadi. Memang dari sisi penguji paling nanti ini Pak Roni mungkin yang agak apa Jelemet. mungkin nanti mungkin sama nanti ada penguji tambahan itu. Mungkin dia kalau lebih banyak ke arah teorinya berarti Anda harus siapin juga karena dia kadang bisa juga kadang dari matematik. Iya, Pak. Maka teorinya juga ada tentang yang kenapa perlu sampai harus ke farma dalam keadaan apa. Karena farma kan cuma kan, moving Iya. average kan. Kalau yang sebenarnya bisa juga yang varimax itu kan. Anda atau regresifnya kan nggak masuk dan nanti juga siapin. Nanti mulai siapkan ya kalau sudah ini selesai bikin slide-nya aja. Nanti latihan sekali akan saya coba tanya-tanya nanti jawaban Anda seperti apa. Oh, iya. Terus linknya ya, yang harifnya walaupun Iya. di slide tetap juga dibuat ya. Kan tinggal pada saat bikin slide, kenapa saya minta pakai yang tesisnya supaya tinggal copy kan jadi otomatis harifnya ikut. Nggak kayak Iya. tadi. Aduh websitenya udah lupa makanya di mana ya mau saya cari lagi saya udah baca.
Maka setiap Anda dapat baca, langsung aja di-copy link-nya, taruh di overleaf-nya, Oh Href iya, gitu. benar tadi saya Nah itu, saya kemarin masih nemu yang kayak gitu, jawaban ada, "Pak, semuanya saya pernah baca itu, nggak baca bisa iya. jawab kayak gitu," saya bilang itu. "Anda harus firm karena ini akademik," saya bilang gitu. Iya. Akademik itu adalah Anda harus tunjukkan semua bukti-bukti Iya, akademiknya. betul betul, Pak. Ya oke, saya kira sementara sudah cukup. Iya, Pak. Mungkin itu. Ini kayaknya sendirian, ya sudah saya tutup aja ya. Nanti jadi Anda tinggal siapkan presentasinya aja ya, PPT-nya ya. Berarti ini saya udah bisa mulai tulis aja Iya di iya, kalau memang ya tadi nanti kan mulai masukin karena ya sudah nggak ada ini lagi kan, tak kira secara hanya mulai tulis, setelah tulis nanti bikin di presentasinya, nanti kan akan ketahuan lagi yang nggak logis di mana itu. ya, oke oke, Pak. Nanti kalau kayaknya saya merasa sudah oke, nanti boleh submit ujian itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya oke, saya kira sudah cukup ya. Iya, Pak. Oke, makasih, saya tutup ya. Makasih, Oke, Pak. yuk yuk yuk.